لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Kalau Anda atau kita nggak suka buah ya, ada sayur. Jadi Allah menciptakan warna yang sama tapi jenis yang berbeda. Contoh ada warna hijau pada sayuran, di buah juga ada. Kacang panjang ini hijau tuh. Di mana di kiwi juga ada. Ya, ada warna orange ya, di jeruk juga ada kuning seperti itu. Kemudian ada serat ya. Serat ketemu pada siapa tuh namanya? Pada brokoli katakan, di alpukat juga ada. Seperti itu terus dia. Ya. Dan ditambah lagi dengan Islam memiliki bentuk detoksifikasi yang luar biasa. Nih, bagi ibu-ibu nih khususnya yang mulai banyak masalah atau sudah ada masalah sebelumnya dengan berbagai macam urusan reproduksinya. Sebenarnya salad yang Anda makan tadi itu rutinkan sebulan, tambahkan air kelapa, tambahkan rempah-rempah atau rimpangan, nanti perbaikan semua pada reproduksi Anda. Sesimpel itu, apalagi ditambah dengan ini, tambah dengan puasa. Masya Allah, sebentar lagi kita akan sampai ke Ramadan ya. Maka Bapak sekalian, manfaatkan Ramadan sebagai bulan bersih-bersih. Sudah cukup kita makan banyak di 11 bulan ya. Ramadan kali ini anggaran rumah tangganya kurangi drastis. Biasa satu bulan misalkan anggaran untuk beli makan segala macam misalkan 1 juta misalkan, atau mungkin sebulan 2 juta. Nah, Anda kurangi semua. Lebih baik Anda jadikan makanan tadi menjadi makanan ruh. Maksudnya apa? Gini, ini kan kurma. Kurma ini sehat insya Allah. Kalau dimakan menyehatkan apa? Raga. Kan gitu. Pertanyaannya, bagaimana kurma ini bisa menyehatkan jiwa kita, kolbu kita, iman kita, atau ruh kita? Caranya gimana? Anda makan 1, 2, sisanya Anda kasih ke orang. Paham ya? Makanan yang dimakan orang tadi akan menguatkan, menyehatkan kolbunya kita. Maka Ramadan jangan sibuk dengan makan untuk diri kita. Sibuklah dengan memberikan makanan untuk ruhnya kita. Termasuk juga dengan di rumah. Ya. Nabi SAW sampaikan bahwa Ramadan itu jangan pernah kita ketinggalan untuk apa? Memberi makan orang yang berbuka. Saya kasih ini ya, tipsnya supaya Bapak Ibu bisa praktekkan di Ramadan. Suatu hari ya, termasuk juga nanti Ramadan, jangan banyak sering-sering buka bersama. Ini buka tiap hari bersama gitu kan. Manfaatnya apa gitu loh. Udah cukup gitu kan. Kenapa? Karena gini, kalau Anda buka bersama, sibuk dengan ngobrol, akhirnya apa? Waktu baca Quran kurang loh. Betul? Anda buka bersama, sholat rawatib kita kelewatan. Yang laki-laki akhirnya nggak dapat ke masjid, akhirnya sholat di situ. Sayang. Apa ya? 1 kali sebulan oke lah ketemu keluarga. Yang lain nggak usah buka bersama. Saran gaya sih. Apalagi di Jakarta kayak sekarang itu, masya Allah, kalau buka bersama di restoran itu pesan hari ini itu baru 3 minggu, 2 minggu lagi baru dapat. Waktu terbaik untuk menumbuhkan cinta itu di Ramadan ya, dengan keluarga. Nah, ini saya kasih contohnya supaya nanti kan kita mau Ramadan, nanti ceritakan tentang dahsyatnya puasa. Ya, jadi suatu hari ya, waktu itu ya, kita 2 tahun yang lalu itu, teman-teman saya tuh bikin buka bersama. Saya ikut, kebetulan disuruh ngisi. Nah, subhanallah yang hadir 1.000 orang. Yang hadir 1.000 orang. Ini lihat, memanfaatkan potensi kebaikan. Lalu Bapak sekalian, saya mikir ini, saya mau curi pahalanya apa? Karena saya ingat hadis, ada riwayat Umar suatu hari mengundang seluruh penduduk Madinah untuk buka bersama, ya, di aula atau di alun-alun. Seluruh penduduk Madinah. Akhirnya mereka datang ke sana karena yang mengundang khalifah, harapannya atau pemahaman mereka, ini pasti enak makanannya karena yang mengundang khalifah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Bapak sekalian, akhirnya datanglah semua orang Madinah tadi ke alun-alun gitu kan. Muncul makanan pertama, namanya apa? Air putih. Jadi orang di Madinah saat itu berbuka puasa dengan air putih semuanya. Habis air putih Bapak sekalian, apa yang terjadi? Yang terjadi selesai, nggak ada makanan lagi. Jadi mereka berbuka itu pakai air putih, dan seluruh pahala puasa orang Madinah Umar yang dapat tanpa mengurangi pahala, itu hadisnya kan. Nah, kisah ini saya pakai sebagai salah satu hikmah yang saya pengen juga kayak begitu. Jadi suatu hari teman bikin, ada kawan-kawan gitu kan bikin buka bersama yang hadis 1.000 orang.
Terus saya pikir, apa nih saya bilang kebaikan saya mau lakukan di sini. Akhirnya saya beli kurma, 2 dus gitu kan. Masalah harganya berapa? 600 ribuan lah 2 dus itu. Saat ini 300 ribu, 350 ribu. Modal 700 ribu kalau nggak salah. Apa yang saya bilang sama dia? Karena acara itu judulnya untuk pelelangan uang atau penggalangan dana, maaf, untuk pesantren. Saya bilang, coba kurma ini dilelang, saya bilang. Ya, dibeli, siapa yang mau beli harga tertinggi. Dan subhanallah, akhirnya 1 dus kurma tadi terjual dengan 20 juta. Waktu itu. Karena judulnya untuk untuk lelang penggalangan dana. Dan jadi kurma juga yang satu juga sama. Akhirnya dimakanlah orang-orang tadi. Dimakanlah orang-orang tadi, Bu sekalian, yang hadir dalam itu tadi dengan kurma-kurma tadi itu. Kita bilang bantu ibu yang beli kurma ini untuk dapat pahala. Tapi yang lebih menarik lagi, saya bilang waktu Anda mau makan, karena waktu makan begini itu, mau makan semua waktu buka puasa, itu yang terjadi. Dan tadi saya bilang sama mereka, waktu Anda makan jangan langsung makan, coba. Tukar ke teman sebelahnya. Paham ya? Tukar ke teman sebelahnya untuk kita dapat pahala puasanya dia. Simple kan? Begini nanti Anda kerjakan di rumah sama suami atau istri atau anak-anak. Ketika muncul atau ketika Anda mau makan, buka pakai kurma, tukar sama istrinya, tukar sama anaknya. Jangan pernah kelewatan 1 hari pun tidak memberi makan orang berbuka. Kan modal kurma 1 atau ngambilin air. Yang bapak-bapak mungkin atau mungkin kita yang misalkan belum ada rezeki untuk membelikan makanan, datang ke masjid, siap bantu menyiapkan orang berbuka, pahala juga. Ya, itu bulan dimana kita benar-benar panen pahala, jangan ketinggalan Bapak sekalian. Apalagi kalau kita bicara manfaat puasanya. Kenapa banyak orang sekarang bulan Ramadan tidak mendapatkan banyak manfaat dari puasanya? Berat badan di awal Ramadan 50, misalkan berat akhir Ramadan 55. Ada orang kayak begitu? Betul nggak? Banyak yang dimakan gula lagi, nggak ada perubahan. Masjid tiap Ramadan gorengan lagi, sirup lagi. Anda belum tahu juga sirup sekarang. Coba lihat, beli sirup 16 ribuan itu, ya. Lihat ada peringatan di bawahnya loh. Jangan dikonsumsi ibu hamil, menyusui dan anak-anak. Coba lihat, ada peringatannya. Ya, itu kita nggak sadar. Peringatan itu muncul gara-gara yang dimakan tuh nggak sehat gitu loh. Masjid kalau harapan saya sih ya, harapan saya masjid itu betul-betul menjadi pusat penyihatan umat. Jadi nanti disiapkan apa? Kira-kira kebayang nggak masjid itu nyiapin apa? Ibu-ibu yang ada dapat giliran ngasih takjil. Kan bisa diubah takjilnya. Ya, Anda kasih rebusan kayak apa, kayak segala macam. Kemarin saya salah satu ke kantor salah satu perusahaan di sini lah gitu kan, penerbit Quran di situ. Sambil Quran, kebetulan kan nyetak di situ. Nggak kebetulan, qadarullah dicetak di situ. Dan ternyata sekarang di warungnya mereka pun sekarang sudah mulai berubah makanannya. Ya. Jadi jadi kita tuh warungnya sudah mulai jual almond, bukan mulai jual, mulai ada almondnya, ada kismisnya segala macam, ada rebusannya segala macam. Meskipun saya nggak tahu, kira-kira pulang dari situ mereka kembali ke warung, Allahu a'lam. Tapi minimal ada kebiasaan yang terbangun, ya. Mau diwajibin nggak bisa. Kenapa, Bapak sekalian? Apa yang kita makan sekarang ini akan membangun generasi ke depan. Kalau nyampah sekarang, maka generasi sekarang ke depan nanti gennya sampah semua, ya. Coba Anda baca buku tentang baca tentang epigenetik, nutri epigenomik, itu jelas di situ sekarang. Kenapa generasi kayak sekarang itu lemah-lemah semua, banyak penyakit segala macam? Ya karena memang yang dimakan nggak banyak gizinya. Gitu loh. Sayur jarang, buah jarang, air putih jarang, asam amino apalagi, puasa jarang, olahraga jarang. Ya sudahlah, bukan itu penyakit namanya. Yang gitu loh. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار